Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Mariani, NIM 18060007. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosennya yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Di video ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, urbanisasi dan migrasi desa kota, serta membahas mengenai pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, maka membahas mengenai penyebab, konsekuensi, dan kontroversinya. Adapun pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di bab ini yaitu mengenai isu pokok pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup, serta pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Yang ketiga yaitu transisi demografis, selanjutnya penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang, konsekuensi fertilitas yang tinggi, serta membahas beberapa pendekatan kebijakan. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai isu pokok pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Pertumbuhan penduduk lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya, bertambah setiap tahunnya sekitar 75 juta orang. Nah, hampir 97% dari pertambahan penduduk tadi itu terjadi di negara-negara berkembang. Jumlah kenaikan yang sedemikian besar itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pertumbuhan penduduk. Yang kita bahas bukan hanya permasalahan mengenai persoalan angka, tetapi yaitu masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia. Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesejahteraan umat, yaitu maka dari itu muncullah banyak-banyak pertanyaan mengenai isu-isu tersebut dan akan kita bahas sampai akhir video ini. Yang pembahasan kedua yang akan kita bahas mengenai pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Sejarah pertumbuhan penduduk di dunia. Di masa lalu, sekitar 12 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia masih diperkirakan 5 juta orang. Di masa kini, jumlah penduduk sudah mencapai 6 miliar orang, dan diperkirakan di masa depan yaitu sekitar 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,2 miliar. Secara singkat, pertumbuhan penduduk ini diakibatkan oleh cepatnya peralihan dari era yang dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan kematian ke era yang dicirikan dengan angka kematian yang menurun tajam, tetapi angka kelahiran tersebut menurun lebih lambat dibandingkan dengan tingkat yang secara historisnya tersebut tinggi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata menurut wilayah geografis, tingkat fertilitas dan mortalitas, serta menurut struktur usianya. Yang akan kita bahas pertama yaitu secara geografis, lebih dari 34 penduduk dunia tersebut hidup di negara berkembang, sedangkan 1/4-nya hidup di negara maju. Kemudian berdasarkan tingkat fertilitas dan mortalitasnya, fertilitas di negara berkembang berada di daerah kisaran dari 15 sampai 40 per 1000 penduduk, sedangkan mortalitas di negara maju tersebut kurang dari 15 per 1000. Selanjutnya, berdasarkan struktur usia, kita bisa melihat penduduk di negara berkembang relatif berusia lebih muda. Anak-anak berusia di bawah 15 tahun tersebut mencakup 30% penduduk, sedangkan di negara berkembang, sementara di negara maju hanya 17%. Selanjutnya mengenai transisi demografis. Nah, di transisi demografis tersebut ada 3 tahap yang kita bahas, yaitu tahap pertama yaitu tahap yang hampir stagnan, yaitu ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Selanjutnya tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian yang rendah. Dan tahap ketiga yaitu tahap pertumbuhan rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematian tersebut rendah. Penyebab tingginya fertilitas negara berkembang tersebut, kita dapat membahas mengenai perangkap populasi Malthus. Menurut perangkap populasi Malthus tersebut, tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus, yaitu di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya yang menopang yang meningkat menurut dihitung tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur. Nah,
Di sini ada beberapa kritik terhadap model Malthus tersebut, yang itu kritikan pertamanya mengatakan bahwasannya model ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang yang menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Dan kedua, model ini perangkap populasi Malthus tersebut berfokus pada asumsi model itu sendiri bahwa tingkat pertambahan penduduk suatu negara berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita negara itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori ini menjelaskan bahwa setiap negara yang memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi, sedangkan permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen tersebut. Pilihan tersebut mengorbankan pilihan barang-barang lainnya. Keinginan punya anak dipengaruhi oleh income, harga anak atau biaya hidup, dan keinginan mengkonsumsi barang lain, serta permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan. Dengan demikian, permintaan terhadap anak berhubungan negatif terhadap harga relatif anak serta preferensi untuk barang-barang lainnya. Selanjutnya yang kita bahas yaitu konsekuensi fertilitas yang tinggi. Ada beberapa perspektif yang saling bertentangan. Berikut ini adalah beberapa argumen utama yang mendukung dan menentang gagasan bahwa konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang serius. Yaitu yang pertama, bukan masalah yang sesungguhnya. Kita bisa mengidentifikasikan 3 argumen dari orang-orang yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tersebut tidak menjadi masalah. Yang pertama yaitu masalahnya bukan pertumbuhan penduduk tetapi pada sejumlah isu lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk adalah isu palsu yang sengaja diciptakan oleh badan dan lembaga internasional yang didominasi negara-negara kaya agar negara-negara berkembang tersebut tetap berada pada kondisi ketergantungan. Dan yang ketiga yaitu bagi banyak negara berkembang, pertumbuhan penduduk justru merupakan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya. Argumen berikut mendukung perlu mengendalikan pertumbuhan penduduk karena konsekuensinya tersebut negatif. Adapun beberapa argumennya yaitu argumen garis keras yang membahas mengenai kependudukan dan krisis global, argumen teoritis yaitu membahas siklus populasi kemiskinan dan perlunya program KB. Selanjutnya argumen empiris lainnya. Ada 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk yang dibahas di argumen empiris. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan. Yang ketiga, pendidikan. Keempat, kesehatan. Kelima, pangan. Keenam, lingkungan hidup serta migrasi internasional. Nah, ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan terhadap beberapa kebijakan yang dapat diterapkan negara-negara berkembang untuk menurunkan tingkat kelahiran tadi. Yang pertama yaitu kebijakan membujuk penduduknya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil atau melalui media massa dan proses pendidikan. Selanjutnya meningkatkan program KB. Yang ketiga memanipulasi insentif atau penguatan dan disentif pelemahan ekonomi. Yang keempat memaksa warga negaranya untuk memiliki keluarga lebih kecil melalui perundang-undangan dan denda. Yang kelima meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan. Sedangkan yang dapat dilakukan negara maju untuk menanggulangi masalah kependudukannya yaitu yang pertama, menyederhanakan kebiasaan gaya hidup konsumtif. Yang kedua, meliberalisasi persyaratan hukum yang memungkinkan terjadinya imigrasi internasional orang-orang miskin tidak terampil. Nah, demikianlah materi mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu urbanisasi dan migrasi desa kota. Dilema migrasi dan urbanisasi. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus paling jelas dan menonjol dalam proses pembangunan. Umumnya semakin laju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita, maka semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan. Meski pertumbuhan penduduk dan migrasi desa kota terus meningkat merupakan penyebab utamanya ledakan kawasan perkampungan kumuh di perkotaan. Pemerintah juga berturut bertanggung jawab atas timbulnya keadaan tersebut. Salah arah dan peraturan tentang bangunan yang ketinggalan
zaman seringkali berarti bahwa 80 atau sampai dengan 90% perumahan baru di perkotaan adalah ilegal. Peranan perkotaan. Secara umum, kota terbentuk karena memberikan keunggulan atau keuntungan efisien biaya bagi para produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Walter Isard, ekonomi aglomerasi ini memiliki dua wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi adalah munculnya sejumlah akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan umum di wilayah geografis yang terkonsentrasi, sedangkan ekonomi lokalisasi adalah sejumlah akibat yang diperoleh sektor-sektor tertentu perekonomian seperti pembiayaan kendaraan bermotor ketika tumbuh dan berkembang di kawasan tersebut. Selanjutnya adalah masalah yang ditimbulkan oleh kota raksasa. Secara keseluruhan, semakin meraksasanya sebuah kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi dan lokalisasi modal politik di kota tersebut. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik perburuan dan kegagalan pasar modal yang membuat upaya pembangunan pusat kota baru tidak dapat dilakukan oleh pasar. Penyebab terlalu besarnya kota utama tersebut semakin jelas bahwa keadaan ini dapat dihindari. Dan memang jika tren ke arah demokrasi yang lebih besar, berkurangnya kemungkinan kudeta, meningkatnya kebijakan berorientasi keluar, serta memperbesar prospek penanggulangan dan pencegahan konflik sipil dapat dicapai, maka rasio kota terbesar dan kota terbesar kedua di mana terdapat kota raksasa mungkin akan terus-menerus. Sektor informal di perkotaan. Keberadaan sektor informal yang tidak terorganisasi atau tidak diregulasi dan semuanya legal meskipun tidak terdaftar telah diakui pada tahun 1970-an berdasarkan pengamatan di beberapa negara berkembang yang menunjukkan bahwa bertambah banyaknya tenaga kerja perkotaan ternyata tidak tampak dalam statistik pengangguran sektor informal. Selanjutnya, migrasi dan pembangunan. Migrasi desa kota telah berlangsung secara dramatis dan pembangunan kota memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Tingkat migrasi desa kota di negara-negara berkembang telah melebihi tingkat penciptaan lapangan kerja perkotaan, sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial. Migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa kota melalui data secara langsung. Pertama, dari sisi penawaran. Migrasi internal meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan relatif terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan secara tidak proporsional, di mana hal ini juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dikarenakan besarnya jumlah orang muda berpendidikan baik dalam sistem migran. Kehadiran mereka cenderung membuat jumlah penawaran tenaga kerja perkotaan membengkak dan pada saat yang sama menguras modal manusia yang sangat bernilai di kawasan pedesaan. Kedua, dari sisi permintaan, kita bisa melihat upaya menciptakan lapangan kerja di perkotaan tersebut umumnya lebih sulit dan memperoleh biaya yang lebih besar dibandingkan upaya menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Nah, demikian karena diperlukannya input sumber daya komplementer yang cukup besar bagi hampir semua pekerjaan di sektor industri. Teori migrasi desa kota tersebut, yaitu pembangunan ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat, terkait erat dengan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Karena sektor pedesaan tadi didominasi oleh aktivitas pertanian dan sektor perkotaan berfokus pada industrialisasi, secara menyeluruh pembangunan ekonomi di negara-negara ini dicirikan dengan relokasi bertahap tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi desa kota, lokal ataupun internasional. Inti dari teori ini yaitu membahas alasan rasional secara itu mau berimigrasi dari desa ke kota. Jadi ini terlepas dari tingginya angka pengangguran di kota. Nah, alasan itu adalah karena mereka sudah mengkalkulisasikan beberapa pendapatan yang akan mereka terima dengan bermigrasi dari desa ke kota. Kalau pendapatannya lebih tinggi, maka mereka akan pindah dari desa ke kota.
Strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan kerja. Ada beberapa strategi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menciptakan keseimbangan yang sesuai antara ekonomi pedesaan dengan ekonomi perkotaan. Yang kedua, memperluas industri skala kecil yang padat karya. Yang ketiga, menghilangkan distorsi harga faktor. Yang keempat, memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai. Kelima, memodifikasi keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja. Dan yang keenam, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk serta mendesentralisasi wewenang ke kota-kota wilayah sekitarnya. Nah, demikianlah mengenai materi urbanisasi dan migrasi desa kota. Kita akan berpindah ke materi terakhir yaitu mengenai pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Dari modal manusia, pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Di sini arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan. Kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan vital sebagai input bagi fungsi produksi agregat. Para negara berkembang masih terus menghadapi sejumlah tantangan di tengah usaha meningkatkan kesehatan dan pendidikan warga negaranya. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga keluar dari lingkaran setan kemiskinan di negara berkembang. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Kesehatan dan pendidikan tersebut berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan. Di lain sisi, semakin besarnya modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan, karena banyak program kesehatan yang bergantung pada program dasar yang sering dipelajari. Peningkatan efisiensi produktif dari investasi pendidikan dan mempertinggi pengembalian atas investasi kesehatan, yang meningkatkan harapan hidup. Pada saat angka partisipasi tersebut meningkat, dasar meningkat, maka di negara berkembang pendidikan juga akan menyusul kemajuannya yang akan dicapai di negara maju. Selanjutnya, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Mengapa peningkatan pendapatan saja tidak cukup? Karena tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di negara berkembang. Berpendapatan tinggi dengan pendapatan yang lebih tinggi, warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana lebih besar untuk kesehatan dan pendidikan. Dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan jauh lebih mudah juga untuk kita capai. Elastisitas pendapatan mengenai permintaan akan kalori di kalangan orang berpendapatan rendah dalam kisaran 0 sampai sekitaran 0,5. Sedangkan perbedaan persentase yang kurang proporsional ini terjadi karena dua faktor. Yang pertama, pendapatan yang digunakan untuk barang selain makanan, dan peningkatan pengeluaran makanan itu digunakan untuk meningkatkan ragam jenis makanan yang tidak selalu menambah konsumsi kalori. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dikenal para ekonom dengan pendekatan modal manusia. Investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih jelas ketimbang investasi lain. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan untuk langsung dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pengembalian sosial maupun pribadinya lebih terasa di negara berkembang ketimbang di negara-negara maju. Hal ini karena selisih pendapatan antara perpendidikan dengan yang tidak lebih tinggi di negara berkembang. Selanjutnya, pekerja anak. Berdasarkan hasil survei, lebih dari separuh pekerja anak harus bekerja keras 9 jam atau lebih setiap harinya. Selain itu, mereka juga terancam bahaya eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Terdapat pendekatan dalam kebijakan pekerja anak. Pendekatan pertama yang akan kita bahas yaitu yang menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan, sehingga harus fokus pada penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, mengedepankan peningkatan minat anak dalam bersekolah. Yang ketiga,
Pekerja anak tak dapat dihindari, namun setidaknya bisa diringankan melalui peraturan yang dapat melindungi pekerja anak tersebut. Pendekatan yang keempat, yaitu pelarangan pekerja anak, namun pelarangan pekerja anak juga harus mendapatkan solusi terbaik. Karena tanpa pekerjaan, mereka mungkin akan mengalami malnutrisi yang parah dan kesejahteraan mereka akan semakin menurun. Namun dinilai kondisi pelarangan juga dapat menguntungkan anak itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kesenjangan gender, diskriminasi dan pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua tersebut masih berpikir bahwasannya anak akses pendidikan dan kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting ketimbang anak perempuan. Konsekuensi bias gender dalam pendidikan dan kesehatan. Sebuah perkiraan menunjukkan biaya global dalam mendidik anak perempuan adalah sekitar 8,2 miliar dolar per tahun. Hal ini menunjukkan diskriminasi perempuan tak hanya tidak adil tapi juga merugikan. Sistem pendidikan dan pembangunan. Ekonomi politik, permintaan dan penawaran pendidikan. Faktor yang mempengaruhi permintaan atas pendidikan yang pertama adalah prospek untuk mendapat pekerjaan di sektor modern di masa depan. Kedua permintaannya merupakan permintaan turunan. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya adalah proses politik dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Manfaat biaya sosial dan biaya pribadi. Biaya sosial adalah biaya yang ditanggung individu dan masyarakat dari keputusan pendidikan secara pribadi. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang ditanggung peserta didik sendiri. Pengembalian sosial adalah manfaat yang diperoleh individu berpendidikan yang diperoleh masyarakat dari pendidikan individu tersebut. Pengembalian pribadi adalah manfaat yang dirasakan oleh peserta didik tersebut. Dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia hampir di semua negara. Minimal datanya dapat diperkirakan. Akan tetapi, ukuran ini dapat penyesatan. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara. Sementara hanya menambah lama masa penderitaan karena kesehatan yang buruk di negara-negara lain. Sebagian anak-anak yang bisa bertahan hidup dari keadaan kekurangan pada awal kehidupannya cenderung akan mengalami konsekuensi kesehatan seumur hidup. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang benar-benar sejahtera secara mental, fisik, sosial, bukan hanya sebatas bebas penyakit saja. Pendekatan ini memberikan landasan konseptual yang lebih baik, tetapi tidak dengan sendirinya menyediakan ukuran yang lebih tepat. Ukuran kesehatan kedua yang diajukan WHO adalah lama hidup yang disesuaikan menurut disponibilitas. Ada keraguan atau kualitas data dari kedua ukuran tersebut, khususnya data dari beberapa negara paling miskin dan yang penggunaan DALY-nya untuk membandingkan kesehatan antar negara tidak kontroversial. Kematian prematur mewakili 2/3 antara kematian dalam ukurannya, dan sisa di sepertiganya adalah disabilitas. Beban penyakit. Ada 3 penyakit utama yang menghantui negara-negara berkembang, yaitu AIDS, malaria, dan cacing parasit. Kesehatan, produktivitas, dan kebijakan. Produktivitas. Beberapa studi menunjukkan orang-orang yang sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Perbedaan teknik statistik yang lebih seksama telah menunjukkan bahwa sebagian besar pengaruh kesehatan terhadap tingkat penghasilan karena perbedaan produktivitas. Sudah banyak bukti bahwa kesehatan dan nutrisi mempengaruhi lapangan kerja, produktivitas, dan upah, dan pengaruh itu sangat substansial di kalangan orang-orang yang sangat miskin. Kebijakan sistem kesehatan. WHO mendefinisikan sistem kesehatan. Semua aktivitas yang tujuannya utamanya adalah meningkatkan, memulihkan, dan mempertahankan kesehatan. Telah lama diketahui bahwa sistem kesehatan di beberapa negara berkembang jauh lebih efektif daripada sistem kesehatan di negara maju. Beberapa negara seperti China, Sri Lanka telah mencapai tingkat harapan hidup lebih dari 70 tahun. Meskipun tingkat pendapatan negaranya rendah, sebaliknya, beberapa negara dengan pendapatan menengah tingkat harapan hidupnya lebih rendah meskipun sumber dayanya lebih besar. Pada bab ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi baik secara input maupun secara output.
Banyak masalah kesehatan dan pendidikan yang menghantui negara-negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang keliru ada kalanya menimbulkan distorsi dalam sistem pendidikan nasional sehingga memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, pemerintah memegang peranan sangat penting dalam kesehatan dan pendidikan, sehingga negara-negara berkembang memerlukan peningkatan kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan mereka. Demikianlah video ini saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.